Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Brigade 08 TV. Kembali kita bicarakan lagi tentang pejuang Hamas Palestina. Kenapa kita membicarakan ini? Karena masih banyak orang-orang Indonesia yang belum melihat fakta yang sesungguhnya. Termasuk yang beredar itu Monik. Dia sanggup memakai baju lambang bintang Israel, dan beberapa ustadz juga yang mengatakan menyerah sajalah, itulah istilahnya, katanya kepada bangsa palsu biadab itu. Jadi menghilangkan perintah jihad di dalam Al-Quran. Dia bergelar Ustadz Al-Bajri, malahan menuduh pejuang Hamas itu Syiah, Robidoh katanya. Itu sudah menuduh orang saudaranya kafir. Saya khawatir termasuk Ustadz Buya Ar-Razi membuat statement juga seperti, lebih kurang seperti itu. Jadi lebih baik menyerah, itulah istilahnya, daripada melawan bangsa Israel itu. Sudah jelas Israel itu penjajah, sudah jelas bangsanya palsu. Untuk apa diakui? Kita lihat saja peta 1927 saja belum ada muncul yang namanya negara Israel ataupun petanya. Itu fakta sejarah yang ada, yang tidak bisa dipungkiri. Palestina itu sudah ada, otoritas pemerintahannya sudah ada, tapi tidak mendeklarasikan kemerdekaannya setelah lepas dari Ottoman Turki. Itu saja, karena saat itu pecahlah negara-negara kecil Islam. Jadi berdiri sendiri Palestina. Otoritas pemerintahnya sudah ada. Kembali kepada negara Indonesia ini tadi, apa hubungan Indonesia dengan Palestina? Sudah jelas. Untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk juga Palestina di dalamnya, dan membantu sumbangan kepada negara Republik Indonesia ini. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 juga tertera di dalam itu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan wajib kita membantu Palestina untuk merdeka. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Namanya di atas dunia, seluruh muka bumi ini tadi. Negara manapun terjajah, Indonesia terus campur untuk memerdekakannya. Jadi banyak fakta dan unsur untuk membela Palestina. Kembali lagi saya lihat struktur hukum di Indonesia tidak begitu berjalan. Jika hukum di Indonesia ini berjalan dengan baik, tentu orang-orang yang pro penjajah Israel ini tadi ditangkap. Seperti ada yang berani memakai atribut Israel di negara ini, bahkan mendapat panggung di TV nasional. Ini sangat biadab dan kurang ajar. Statement ustadz-ustadz ini sama orang-orang antek-antek Israel ini harus ditangkap oleh intelijen kita. Intelijen kita, saya lihat di Indonesia ini tidak bekerja dengan baik, hanya menyasar kepada orang yang berjenggot dan berjilbab dan bersorban. Itu yang dicap radikal, teroris, segala macam. Ini sudah jelas menyalahi undang-undang, dibiarkan begitu saja, malah dapat tempat di negara ini, malah dapat panggung di negara ini. Saya harap pihak intelijen, kepolisian, aparat hukum negara ini harus mengkaji ulang tentang keberadaan orang-orang yang membela Israel di negara ini. Salah satunya Monik yang bertengkar sama Babe Haikal Hasan di TV, saya lihat di YouTube juga, dan pernyataan Buya Ar-Razi membenarkan penjajahan ini, dan Ustadz Al-Bajri, siapa namanya itu, mengatakan pejuang Hamas ini Robidoh, dia adalah Syiah. Itu tuduhannya seperti itu, Syiah. Ini harus ditangkap hal-hal yang seperti ini nih, karena ini bisa merusak internal kita di dalam negeri, bisa perpecahan kita sesama anak bangsa dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang seperti ini nih. Kami harap pihak kepolisian harus mengkaji ulang kepada orang-orang yang seperti ini,
karena kita secara resmi belum ada hubungan bilateral dengan bangsa palsu Israel itu. Karena ini juga menyangkut dari Undang-Undang Dasar, menyangkut dari bantuan Palestina kepada negara ini, diakui juga dengan kepala negara kita pertama, presiden pertama, Pak Insinyur Soekarno. Sebelum Palestina merdeka, Indonesia turut campur untuk memperjuangkan Palestina. Bukan hanya kecam-kecaman, seharusnya pemerintah ini bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membantu Palestina itu habis-habisan. Bukan kami sebagai rakyat hanya menyampaikan saja bagaimana dikembalikan lagi sejarah itu dulu, supaya kita ada ikatan kembali kepada negara Palestina. Kita tidak bisa dipisahkan dengan itu. Kita berhutang dengan negara Palestina. Saya ingatkan kembali kepada kita warga negara Indonesia, jangan tertipu dan jangan terpedaya siapapun orangnya, walaupun bergelar ustadz. Jika dia melemahkan perjuangan orang-orang yang berjuang di Palestina, ataupun melemahkan untuk memberi bantuan ke berjuang untuk rakyat Palestina, itu tinggalkan ustadz-ustadz seperti itu dan blokir saja. Nah, kita serahkan selanjutnya kepada pihak kepolisian, apakah intelijen kepolisian, aparat hukum di negara ini berjalan dengan baik untuk menangkap orang-orang yang pro penjajah itu. Karena